down to the ground. You're dragging me. It's constant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Yolaya Purita, NPM 39 kelas 4A Prodi Pendidikan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kepemimpinan sekolah efektif bab 12. Nah, tugas ini memenuhi mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Kemudian topik pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini, pertama ada konsep kepemimpinan, yang kedua ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, yang ketiga ada teori kepemimpinan, yang keempat ada syarat dan prinsip kepemimpinan, yang kelima ada fungsi kepemimpinan, yang keenam ada kepemimpinan sekolah yang efektif, yang ketujuh kunci kepemimpinan, yang kedelapan gaya kepemimpinan. Pertama ada konsep kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin lahirlah kata keraja pemimpin yang artinya membimbing atau menuntun dan benda pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan yaitu sebagai berikut. Pertama, menurut Siagin pada tahun 1986, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Kemudian, menurut Terry pada tahun 1986, kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam memengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara dasar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian menurut Suprayogo tahun 2010, kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi seorang atau sekelompok orang yang untuk bekerja secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Yang selanjutnya ada Andang tahun 2014 halaman 39 menyatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk memengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bekerja secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan di suatu organisasi. Nah, unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu adalah satu pemimpin, dua yang dipimpin, tiga adalah proses mempengaruhi, empat adanya tujuan yang ingin dicapai. Menurut Said tahun 2010 halaman 329, unsur-unsur di dalam kepemimpinan adalah sebagai berikut. Yang pertama proses memberi arahan, yang kedua memberi motivasi, yang ketiga mampu untuk mengembangkan rasa percaya diri, dan yang keempat mempengaruhi dan menggerak. B. Ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Nah, faktornya itu yang pertama ada faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Kemudian faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin atau lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah kurikulum. Kemudian faktor-faktor ilegal. Kemudian ada faktor lingkungan sosial, merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat. Dan 6 faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum belajar teks. C. Teori kepemimpinan. Asmendri tahun 2012 halaman 212 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji antara lain periang, ramah, bersemangat, dan berani, murah hati, spontan. Yang kedua adalah paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Yang ketiga memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang keempat berpegang pada prinsip-prinsip umum pendidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, partisipatif, pendelegasian yang baik atau proporsional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan diajar dalam sekarang. Fungsi kepemimpinan. Nah, secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam dua pokok, yaitu pertama fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua ada fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang ketiga ada fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Yang keempat ada fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan.
Dan yang terakhir ada fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Black dan Morgan pada tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi diperlukan beberapa elemen yang dapat menghasilkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu pertama, inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta memiliki daya inisiatif yang tinggi. Yang kedua ada inquiry. Dalam kepemimpinan, maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga ada advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Banyak kasus menunjukkan bahwa seorang pemimpin kadang merasa kurang percaya diri dengan perbuatan dan kebijakan yang ia putuskan, karena dirinya tidak memiliki dukungan yang maksimal dalam kelompok. Yang kelima ada decision making. Seorang pemimpin dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi jalannya organisasi dan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir itu critically. Jiwa kritis ini merupakan kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Yang G itu kunci sukses kepemimpinan. Nah, menurut Mulyasa, pada tahun 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu 1. Visi dan misi yang utuh, 2. Tanggung jawab, 3. Keteladanan, 4. Pemberdayaan staff, 5. Mendengarkan orang lain, 6. Memberikan layanan prima, 7. Mengembangkan orang, 8. Memberdayakan sekolah, 9. Fokus pada peserta didik, dan 10. Manajemen yang mengutamakan etik. Nah, yang H ini ada gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri tahun 2012 halaman 211 ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. Pertama, tipe otoriter merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dengan wewenang penuh. Yang kedua, demokratis merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga, kendali bebas atau laissez-faire merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasarannya sendiri dan menyelesaikan masalah sendiri, pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. Dan yang terakhir ada tipe pseudo atau demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis nu. Seorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tidaknya bersifat otoriter atau absolut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi kepemimpinan sekolah efektif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.